Selamat siang, perkenalkan nama saya Gabriela Laki dengan NIM 220611020549. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ke-7 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Magdalena Wulur Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Saat ini saya akan menjelaskan materi dari bab 16 sampai 18. Materi bab 16 tentang balance scorecard, evolusi perkembangan dan dampaknya terhadap desain SPPM, bab 17 tentang sistem penghargaan berbasis kinerja, bab 18 tentang efisiensi, produktivitas, dan cost effectiveness. Balance scorecard adalah sebuah konsep manajemen yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1990-an. Tujuannya adalah untuk memberikan pandangan yang seimbang terhadap kinerja perusahaan dengan fokus pada 4 perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Evolusi dan perkembangan. Sejak diperkenalkan BSC telah mengalami evolusi signifikan. Awalnya BSC hanya berfokus pada pengukuran kinerja keuangan, tetapi kemudian berkembang menjadi kerangka kerja yang lebih holistik yang mempertimbangkan berbagai aspek kinerja perusahaan. Ini termasuk penambahan perspektif pelanggan untuk menekankan pentingnya kepuasan pelanggan dalam mencapai tujuan organisasi, serta penekanan pada pembelajaran dan pertumbuhan untuk mendorong inovasi dan pengembangan karyawan. Selanjutnya, dampak terhadap desain SPPM atau sistem pengukuran dan pengelolaan kinerja. Penerapan BSC telah memberikan dampak yang signifikan pada desain SPPM. Desain SPPM yang didasarkan pada BSC cenderung lebih holistik dan terintegrasi. Dengan menekankan pengukuran kinerja dari berbagai perspektif, ini membantu organisasi untuk lebih memahami hubungan sebab akibat antara berbagai inisiatif, strategis, dan hasil yang diinginkan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan penyesuaian strategi yang lebih cepat. Selain itu, BSC juga dapat meningkatkan visibilitas dan akuntabilitas kinerja di seluruh organisasi, sehingga memfasilitasi pemantauan dan peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya, sistem penghargaan berbasis kinerja atau SPBK adalah suatu pendekatan di mana penghargaan dan insentif diberikan kepada karyawan berdasarkan pencapaian kinerja yang diukur secara objektif. Tujuannya adalah untuk mendorong karyawan untuk mencapai tujuan individu dan organisasi dengan memberikan pengakuan dan insentif yang sesuai. SPBK biasanya melibatkan beberapa elemen, termasuk penetapan tujuan. Karyawan dan manajer bekerja sama untuk menetapkan tujuan yang terukur dan realistis yang harus dicapai. Pengukuran kinerja karyawan dinilai berdasarkan pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan dan indikator kinerja lainnya. Penghargaan dan insentif. Karyawan yang mencapai atau melampaui target kinerja biasanya diberikan penghargaan atau insentif seperti bonus, kenaikan gaji, promosi, atau pengakuan khusus. Umpan balik dan evaluasi. Sistem SPBK juga mencakup umpan balik teratur kepada karyawan tentang kinerja mereka dan evaluasi terhadap keseluruhan sistem untuk memastikan keadilan dan efektivitas. Manfaat dari SPBK termasuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan, meningkatkan retensi karyawan, memperkuat budaya kinerja yang tinggi, dan mengarahkan upaya karyawan sesuai dengan tujuan organisasi. Namun, implementasi yang efektif memerlukan perencanaan yang cermat, komunikasi yang jelas, dan pengukuran kinerja yang akurat. Selanjutnya, efisiensi mengacu pada kemampuan untuk menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini melibatkan mengurangi pemborosan dan meningkatkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Contohnya adalah mengurangi waktu atau biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas tanpa mengurangi kualitas hasil. Produktivitas adalah rasio antar output yang dihasilkan dan input yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Tujuannya adalah untuk mencapai lebih banyak hasil dengan input yang sama atau lebih sedikit. Produktivitas dapat diukur dalam berbagai cara, termasuk output per jam kerja, output per unit modal, atau output per unit tenaga kerja. Selanjutnya ada cost effectiveness mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara ekonomis atau dengan biaya yang efektif. Ini melibatkan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai.
Pendekatan yang cost efektif akan mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya yang paling efisien atau optimal. Secara keseluruhan, efisiensi, produktivitas, dan cost effectiveness merupakan konsep yang paling terkait dan penting dalam mengelola sumber daya organisasi secara efektif. Upaya untuk meningkatkan ketiganya dapat membantu organisasi untuk menjadi lebih kompetitif, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan. Dalam laporan sistem penghargaan, penting untuk mengevaluasi efisiensi, produktivitas, dan cost effectiveness dari berbagai program, penghargaan, dan insentif yang diterapkan dalam organisasi, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap kinerja dan tujuan strategis perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.